Di video kali ini membahas tentang kisi-kisi soal operator pelayanan operasional sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor B5767 MSM 0100/2024. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Tujuan utama melakukan pengecekan fisik terhadap barang yang diterima adalah untuk A. Memastikan barang telah dibayar lunas. B. Memeriksa kualitas kemasan barang. C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. D. Mengetahui asal-usul barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. Jawaban C. Karena pengecekan fisik bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan daftar barang yang telah dipesan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kondisi. Selain itu, untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung seperti surat jalan, faktur, dan garansi. Soal nomor 2. Dokumen apa yang menjadi bukti bahwa barang telah diterima dengan lengkap dan dalam kondisi baik? A. Surat pesanan. B. Berita acara serah terima. C. Faktur. D. Surat jalan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Berita acara serah terima. Jawaban B. Karena berita acara serah terima merupakan dokumen resmi yang mencatat segala hal terkait penerimaan barang, termasuk kondisi barang saat diterima. Soal nomor 3. Apa yang harus dilakukan jika jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada surat jalan? A. Menerima barang dan melaporkan kekurangan kemudian. B. Menolak menerima barang seluruhnya. C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. D. Meminta potongan harga atas barang yang kurang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. Jawaban C. Karena membuat berita acara ketidaksesuaian merupakan langkah yang tepat untuk mendokumentasikan masalah dan meminta penjelasan dari pemasok. Soal nomor 4. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dokumen sarana dan prasarana? A. Memeriksa tanggal kadaluarsa barang habis pakai. B. Memeriksa kelengkapan tanda tangan pada surat jalan. C. Memeriksa nomor seri barang. D. Memeriksa harga satuan barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memeriksa harga satuan barang. Jawaban D. Karena harga satuan barang sudah tercantum pada faktur dan tidak perlu diperiksa kembali pada saat penerimaan barang. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan dekalibrasi dalam konteks pemeriksaan sarana dan prasarana? A. Proses membersihkan alat dan peralatan. B. Proses pengecekan fungsi alat dan peralatan. C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. D. Proses pengemasan ulang barang yang rusak. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Jawaban C. Karena kalibrasi adalah proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil pengukuran yang akurat. Soal nomor 6. Tujuan utama melakukan pengecekan fisik terhadap barang yang diterima adalah untuk A. Memastikan barang telah dibayar lunas. B. Memeriksa kualitas kemasan barang. C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. D. Mengetahui asal-usul barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. Jawaban C. Karena pengecekan fisik bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan daftar barang yang telah dipesan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kondisi. Soal nomor 7. Dokumen apa yang menjadi bukti bahwa barang telah diterima dengan lengkap dan dalam kondisi baik? A. Surat pesanan. B. Berita acara serah terima. C. Faktur. D. Surat jalan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Berita acara serah terima.
Jawaban B. Karena berita acara serah terima merupakan dokumen resmi yang mencatat segala hal terkait penerimaan barang, termasuk kondisi barang saat diterima. Soal nomor 8. Apa yang harus dilakukan jika jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada surat jalan? A. Menerima barang dan melaporkan kekurangan kemudian. B. Menolak menerima barang seluruhnya. C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. D. Meminta potongan harga atas barang yang kurang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. Jawaban C. Karena membuat berita acara ketidaksesuaian merupakan langkah yang tepat untuk mendokumentasikan masalah dan meminta penjelasan dari pemasok. Soal nomor 9. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dokumen sarana dan prasarana? A. Memeriksa tanggal kadaluarsa barang habis pakai. B. Memeriksa kelengkapan tanda tangan pada surat jalan. C. Memeriksa nomor seri barang. D. Memeriksa harga satuan barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memeriksa harga satuan barang. Jawaban D. Karena harga satuan barang sudah tercantum pada faktur dan tidak perlu diperiksa kembali pada saat penerimaan barang. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan dekalibrasi di dalam konteks pemeriksaan sarana dan prasarana? A. Proses membersihkan alat dan peralatan. B. Proses pengecekan fungsi alat dan peralatan. C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. D. Proses pengemasan ulang barang yang rusak. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Jawaban C. Karena kalibrasi adalah proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil pengukuran yang akurat. Kalibrasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh alat tersebut dapat diandalkan. Soal nomor 11. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam dokumen yang harus diperiksa saat menerima sarana dan prasarana baru? A. Surat jalan. B. Kartu tanda penduduk. KTP. Pemasok. C. Faktur. D. Surat garansi. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Kartu tanda penduduk, KTP, pemasok. Jawaban B. Karena KTP pemasok tidak diperlukan dalam dokumen penerimaan barang. Soal nomor 12. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan jika menemukan kerusakan pada barang yang baru diterima? A. Meminta potongan harga. B. Meminta barang pengganti. C. Melaporkan kepada atasan langsung. D. Meminta pendapat dari rekan kerja. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan kepada atasan langsung. Jawaban C. Karena melaporkan kepada atasan langsung adalah langkah pertama yang tepat untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Soal nomor 13. Apa tujuan dari melakukan inventarisasi barang secara berkala? A. Mengetahui jumlah barang yang hilang. B. Memastikan ketersediaan barang. C. Memperbarui data barang. D. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Karena inventarisasi barang memiliki beberapa tujuan, termasuk mengetahui jumlah barang yang hilang, memastikan ketersediaan barang, dan memperbarui data barang. Soal nomor 14. Bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan barang yang mudah rusak? A. Menyimpan di tempat yang terbuka. B. Menyimpan di tempat yang lembab. C. Menyimpan sesuai dengan petunjuk pada kemasan. D. Menyimpan tanpa memperhatikan suhu. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menyimpan sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Jawaban C. Karena menyimpan barang sesuai dengan petunjuk pada kemasan akan membantu menjaga kualitas barang. Soal nomor 15. Bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan dokumen penting di kantor? A. Menyimpan di dalam laci meja secara sembarangan. B. Menyimpan di dalam lemari arsip yang terkunci. C. Menyimpan di atas meja kerja. D. Menyimpan di dalam tas pribadi.
Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyimpan di dalam lemari arsip yang terkunci. Jawaban B. Karena lemari arsip yang terkunci adalah tempat yang aman untuk menyimpan dokumen penting. Soal nomor 16. Tujuan utama dari pencatatan dokumen sarana dan prasarana pada lembar buku kendali adalah A. Memudahkan proses pengadaan barang baru. B. Memenuhi persyaratan audit internal. C. Mempermudah pencarian data saat dibutuhkan. D. Mencatat nilai aset perusahaan. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mempermudah pencarian data saat dibutuhkan. Jawaban C. Karena mempermudah pencarian data saat dibutuhkan. Pencatatan yang terstruktur pada lembar buku kendali memungkinkan kita dengan cepat menemukan informasi terkait suatu aset, seperti tanggal pembelian, kondisi terakhir, lokasi penyimpanan, dan lain-lain. Hal ini sangat penting untuk berbagai keperluan, seperti inventarisasi, perawatan, dan penghapusan aset. Soal nomor 17. Informasi apa yang tidak perlu dicatat dalam lembar buku kendali sarana dan prasarana? A. Nama barang. B. Tanggal pembelian. C. Harga pembelian. D. Nama pemasok. Nama pengguna barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah Nama pengguna barang. Jawaban karena nama pengguna barang. Meskipun mengetahui siapa yang menggunakan suatu aset dapat berguna dalam beberapa kasus. Informasi ini umumnya tidak perlu dicatat secara rutin dalam lembar buku kendali. Informasi yang lebih penting adalah identitas aset itu sendiri, seperti nama barang, nomor seri, dan spesifikasi teknis. Soal nomor 18. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam informasi penting yang harus dicatat dalam lembar buku kendali sarana dan prasarana? A. Merek dan model barang. B. Tanggal pembelian. C. Nama pemasok. D. Warna barang. Nomor seri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Warna barang. Jawaban D. Karena, meskipun warna bisa menjadi ciri khas suatu barang, informasi ini tidak terlalu krusial untuk keperluan identifikasi, perawatan, atau pelaporan aset secara umum. Informasi seperti merek, model, nomor seri, dan tanggal pembelian jauh lebih penting untuk melacak dan mengelola aset secara efektif. Soal nomor 19. Apa tujuan utama dari melakukan inventarisasi aset secara berkala? A. Mengetahui jumlah karyawan yang ada. B. Memenuhi persyaratan pajak. C. Membandingkan harga pasar aset. D. Memastikan keakuratan data aset pada lembar buku kendali. Mengetahui tingkat penggunaan aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memastikan keakuratan data aset pada lembar buku kendali. Jawaban D. Karena inventarisasi memungkinkan kita untuk melakukan pengecekan fisik terhadap aset dan membandingkannya dengan data yang tercatat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data aset yang kita miliki selalu akurat dan up-to-date. Soal nomor 20. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan perbedaan antara data pada lembar buku kendali dengan kondisi fisik aset? A. Abaikan perbedaan tersebut. B. Perbarui data pada lembar buku kendali sesuai dengan kondisi fisik aset. C. Hapus data aset yang tidak sesuai. D. Tambahkan catatan pada lembar buku kendali tanpa mengubah data yang ada. Laporkan kepada atasan dan tunggu instruksi selanjutnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Perbarui data pada lembar buku kendali sesuai dengan kondisi fisik aset. Jawaban B. Karena, jika ditemukan perbedaan antara data pada lembar buku kendali dengan kondisi fisik aset, langkah yang tepat adalah B. Perbarui data pada lembar buku kendali sesuai dengan kondisi fisik aset. Tujuan dari pencatatan aset adalah untuk merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Dengan memperbarui data, kita dapat memastikan bahwa informasi yang kita miliki selalu akurat dan dapat diandalkan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.